Salah satu kebobrokan demokrasi Indonesia adalah munculnya motivasi uang dalam proses demokratisasi di Indonesia. Jika demokrasi dibangun dengan uang, bukan dengan ideologi, maka seluruh building block kita sudah digantikan dengan uang. Sistem demokrasi Indonesia idealnya harus bisa mengartikulasikan aspirasi yang hidup kuat dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat menseleksi munculnya para pemimpin yang mereka anggap ideal. Cita-cita demokrasi yang substansial, dalam praktek sehari-hari tampaknya kian lama kian menjauh. Demokrasi kita hanya diterjemahkan seperti sebagai rezim partai, bahkan dalam kenyataannya meninggalkan rakyat yang seharusnya menjadi pemilik kedaulatan politik. Lanjutnya, keadaan negara kian melenceng dari cita-cita pendiri bangsa setelah negara dikendalikan elit politik yang hanya mengurus kepentingan sendiri. Sistem politik yang telanjur dikuasai partai politik dan penegakan hukum yang lemah menjadi catatan bagi kegagalan sistem demokrasi yang dibangun. Demokrasi yang digembar-gemborkan seakan-akan menemukan aktualitasnya yang pol melalui pemilihan pejabat publik secara langsung oleh rakyat. Penilaian ini ditengarai sebagai akibat kegagalan institusi demokrasi, terutama partai politik, menyemaikan pendidikan politik yang mumpuni bagi publik. Demokrasi yang terwujud dalam bentuk pemilihan umum presiden, wakil presiden, legislatif, dan kepala daerah akhirnya hanya aksesori tanpa makna. Bahkan, ajang pemilu justru menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan karena syarat dengan politik transaksi. Dana politik, pilihan menerapkan demokrasi sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan bernegara ternyata justru disusupi kepentingan anti-demokrasi, baca, korupsi. Di Indonesia, partai politik didesain sebagai satu-satunya aktor dalam sistem demokrasi yang menguasai hampir seluruh lini kekuasaan negara. Pengisian jabatan publik yang strategis, misalnya, menghendaki adanya mekanisme pengisian melalui jalur partai politik. Bahkan, pengisian jabatan publik seperti komisioner lembaga independen sejenis KPK dilakukan melalui proses politik di DPR yang notabene juga mewakili kepentingan partai-partai politik tertentu. Maka, kesimpulan sementara yang bisa diambil adalah apabila sebuah negara dinilai semakin korup, bisa dipastikan partai politik di negara itu sangat korup. Survei Global Corruption Barometer (GCB) yang diterbitkan Transparency International dalam kurun tahun-tahun 2004 sampai tahun 2010 bahkan menempatkan partai politik sebagai institusi paling korup. Fakta bahwa partai politik telah terjangkit virus korupsi, terikat kepentingan politik dan mengabaikan aspirasi rakyat menggambarkan tidak berjalannya fungsi partai politik sebagai instrumen demokrasi. Itulah sekilas tentang pandangan bobroknya demokrasi suatu negara. Wassalam.